Halo semuanya, kami dari kelompok psikopatologi yang membahas tentang gangguan kecemasan. Sebelum aku masuk lebih jauh, kita bahas dulu pengertiannya. Jadi, gangguan kecemasan ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan, di mana itu sudah bukan yang rasa cemas biasa, melainkan sudah sulit dikontrol dan intens, sehingga mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari kecemasan. Yang pertama itu ada generalized anxiety disorder, maksudnya adalah kecemasan yang terjadi hampir setiap waktu dan terhadap hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kedua yaitu ada panic disorder, di mana gejala ini ditandai dengan rasa takut yang datang tiba-tiba atau rasa panik yang datang tiba-tiba, jantung yang berdetak lebih cepat, serta sesak napas dan rasa takut yang berlebihan. Berikutnya ada gangguan fobia, di mana gangguan fobia ini terkategori menjadi gangguan kecemasan dengan ciri di mana kecemasan ini berlebihan dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Untuk kategorinya sendiri, gangguan fobia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fobia spesifik, seperti takut pada objek atau situasi tertentu, misalnya ketinggian atau hewan. Kemudian fobia sosial atau social anxiety disorder, seperti takut berlebihan terhadap interaksi sosial atau takut dinilai orang lain. Dan yang kategori terakhir yaitu agrofobia, di mana ini takut berada di tempat ramai atau situasi sulit melarikan diri. Kemudian kita lanjut ke gangguan berikutnya. Ada namanya gangguan obsesif kompulsif atau yang familiar dikenal dengan OCD. Nah, ini adalah pikiran berulang atau obsesi yang menimbulkan kecemasan, kemudian diikuti perilaku berulang atau kompulsi untuk meredakan kecemasan. Kemudian ada gangguan stres akut. Ini berkaitan dengan reaksi kecemasan berat setelah mengalami peristiwa traumatis. Muncul dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 bulan. Kemudian yang perlu diingat dalam gangguan stres akut, ini sifatnya sementara tetapi bisa berkembang menjadi PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma jika berlanjut. Ini adalah gangguan kecemasan akibat trauma berat dan berlangsung lebih dari 1 bulan setelah kejadian. Kemudian kategori gejalanya itu intuisinya, ingatan traumatis berulang, mimpi buruk, kemudian penghindaran, menghindari orang, tempat, atau aktivitas terkait trauma, kemudian adanya perubahan kognisi dan mood, di mana adanya perasaan bersalah, putus asa, kehilangan minat akan hal-hal yang disukai, dan yang terakhir yaitu hiperarousal, yaitu mudah marah, sulit tidur, dan waspada berlebihan. Oke, jadi di bagian ini aku bakal bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kecemasan. Sebenarnya kecemasan itu gak muncul begitu saja. Ada faktor yang saling berhubungan, mulai dari cara kita berpikir, kondisi dalam tubuh, sampai pengalaman hidup yang kita alami. Nah, yang pertama itu faktor kognitif atau cara kita berpikir. Jadi, orang yang memiliki kecemasan biasanya mempunyai pikiran yang negatif. Misalnya sering overthinking, gampang berpikir yang buruk-buruk, atau bahkan takut sama hal yang belum terjadi. Menurut Beck and Clark, ada yang disebut dengan distorsi kognitif. Ini tuh kayak kesalahan dalam cara kita berpikir. Contohnya kita jadi suka membesar-besarkan masalah, menganggap situasi biasa menjadi berbahaya, dan lebih fokus ke hal-hal negatif. Akibatnya kita jadi susah bedain mana ancaman yang beneran nyata dan ancaman yang hanya ada di dalam pikiran kita. Selain itu, ada juga yang namanya kecenderungan menafsirkan hal yang negatif. Jadi kalau misalnya ada situasi yang biasa saja, orang itu pasti bakal menganggap itu tuh sebuah ancaman. Dan biasanya pola pikir ini dipengaruhi sama pengalaman masa lalu. Jadi orang itu merasa kayaknya hal-hal buruk ini bakal kejadian lagi deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor biologisnya. Dari sisi tubuh, kecemasan juga dipengaruhi oleh sisi otak, terutama bagian yang namanya amigdala. Nah, bagian ini tuh berfungsi untuk mengatur rasa takut. Kalau amigdala ini terlalu aktif, seseorang akan mengalami kecemasan atau bahkan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ada juga zat kimia yang namanya neurotransmitter. Contohnya serotonin, GABA, dan norepinefrin. Masing-masing punya peran penting kayak ngatur suasana hati, menenangkan sistem saraf, dan merespon stres. Nah, kalau misalkan zat-zat ini gak seimbang, kecemasan bisa lebih tinggi.
faktor genetiknya juga nggak kalah penting. Jadi kalau dalam keluarga ada yang punya riwayat kecemasan, kemungkinan seseorang mengalami hal yang sama juga bisa lebih besar. Dan yang terakhir, kondisi fisik juga berpengaruh. Misalnya kalau misalkan kita kurang tidur, kelelahan, atau kebanyakan minum kafein, itu bisa bikin kecemasan lebih parah. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, gangguan kecemasan itu tidak disebabkan oleh satu hal saja, tapi kombinasi dari cara kita berpikir, kondisi biologis, dan juga pengalaman hidup seseorang. Gangguan kecemasan dapat ditangani melalui berbagai pendekatan psikologis. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini berfokus pada konflik bawah sadar yang menjadi sumber utama kecemasan. Menurut teori psikoanalisis, kecemasan ini muncul akibat konflik antara id, ego, dan superego. Nah, melalui terapi ini, individu diajak untuk menggali pengalaman masa lalu, menyadari konflik internal, serta memahami akar emosional dari kecemasan yang tidak disadari. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membantu individu memahami penyebab mendalam dari kecemasan, sehingga mampu mengelola emosi dengan lebih baik. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan penerimaan diri. Dalam terapi humanistik, hubungan antara terapis dan individu dibangun melalui empati, kehangatan, dan penerimaan diri tanpa syarat atau unconditional positive regard. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, mendorong penerimaan diri, serta membantu individu membangun potensi yang dimilikinya. Ketika individu merasa diterima apa adanya, maka rasa aman itu secara emosional akan meningkat dan kecemasan dapat berkurang. Penanganan selanjutnya bisa menggunakan pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini biasanya dilakukan melalui penggunaan obat-obatan untuk mengurangi gejala kecemasan. Menurut Baldwin, penggunaan obat-obatan ini dinilai efektif untuk menstabilkan neurotransmitter dan mencegah gejala kecemasan, terutama pada kasus yang berat. Tapi tetap harus dalam pengawasan profesional ya teman-teman, jangan sampai salah digunakan karena dapat menyebabkan efek samping dan ketergantungan. Nah, pendekatan yang selanjutnya menggunakan pendekatan belajar atau CBT. Pendekatan CBT ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam menangani gangguan kecemasan karena terapi ini menggabungkan antara aspek perilaku dan juga aspek kognitif. CBT ini dapat membantu individu untuk mengidentifikasi pola pikir negatif, melatih keterampilan coping, mengurangi perilaku menghindar, dan mengubah cara berpikir yang tidak rasional. Menurut Hoffman, CBT terbukti sangat efektif dalam mengatasi berbagai jenis gangguan kecemasan karena mampu memberikan perubahan yang signifikan pada pola pikir dan perilaku individu. Contoh kasusnya itu ada seorang mahasiswa bernama Rika yang mana setiap kali mendapatkan tugas presentasi dia langsung merasa panik. Beberapa hari sebelum presentasi Rika mulai overthinking, terus berpikiran takut salah ngomong, takut ditertawakan teman, dan takut dinilai jelek oleh dosennya. Nah, saat hari presentasi tiba, tubuh Rika itu ikut bereaksi seperti jantungnya berdetak kencang, tangannya terasa dingin dan berkeringat, dan sulit fokus dengan materi yang sudah dipelajari. Akibatnya, Rika ini merasa semakin gugup ketika harus maju ke depan kelas. Kalau kita lihat dari materi tadi, kasus ini termasuk gangguan kecemasan sosial. Kenapa? Karena dia mempunyai ketakutan yang berlebihan saat harus tampil di depan orang lain dan takut dinilai negatif. Penyebabnya bisa jadi dari pola pikir yang negatif, yang mana dia selalu berpikir bakal gagal, lalu pengalaman masa lalu, mungkin pernah presentasi lalu ditertawakan oleh orang. Nah, solusi yang baik untuk kasus ini yaitu latihan bertahap, mulai dari latihan presentasi di depan teman-temannya, lalu bertahap di kelas. Intinya pelan-pelan melatih diri supaya belajar bahwa presentasi itu tidak seburuk apa yang dibayangkan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tadi ini bisa disimpulkan bahwa gangguan kecemasan ini bukan sekadar rasa takut biasa,
Kalau sudah berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itu perlu diperhatikan. Dan gangguan kecemasan ini mempunyai banyak jenis, penyebabnya juga kompleks. Jadi penting banget untuk kita untuk mengenali gejalanya, tidak menganggap remeh, dan berani untuk mencari bantuan yang profesional.